Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang malaikat-malaikat Allah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama ada dari saya sendiri, Fatih Aminullah. Kemudian ada Yumna Maidam. Yang ketiga ada Sally Handayani. Dan yang keempat ada Wenim Arifah. Ya, kemudian kita melanjutkan ke materi. Yang pertama itu ada pengertian malaikat. Menurut ilmu bahasa Arab, kata malaikah merupakan jamak dari kata malak yang berarti kekuatan. Adapun secara maknawi, malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk senantiasa taat kepadanya. Malaikat merupakan makhluk Allah yang bersifat gaib, tetapi keberadaannya dapat diyakini dengan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi war rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'alar rasulih wal kitabil ladzi anzala minal qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idza. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Kemudian di dalam surat Al-Fatir ayat yang pertama, di situ juga Allah berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan itu untuk mengurus berbagai urusan ya, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah diterangkan juga bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin itu diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semuanya. Penciptaan malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqat al-malaikatu min nuri wa khuliqal jannu mimma rijimin nari wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Yang artinya, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Penjelasannya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya yang karakternya memantulkan cahaya pada hati manusia dan kedamaian di bumi. Para malaikat mempunyai karakter patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan tugas, mengatur dan menertibkan alam semesta, serta tidak pernah mengeluh. Malaikat selalu melaksanakan perbuatan-perbuatannya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melakukan perbuatan di luar kehendaknya. Ya, selanjutnya ada nama dan tugas malaikat. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail mengatur rezeki. Malaikat Israil mencabut nyawa. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Mungkar Nakir menanyakan dan menguji iman orang yang sudah meninggal. Malaikat Raqib Atid mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia. Malaikat Malik pemimpin para malaikat di neraka. Malaikat Ridwan menjaga dan mengawasi surga. Sifat-sifat malaikat yang bisa kita teladani, yang pertama, ketaatan dan kedisiplinan. Sikap ketaatan dan kedisiplinan ini semestinya menjadi nilai panutan untuk diteladani oleh manusia.
Seseorang yang beriman kepada malaikat dengan pendekatan spiritualnya akan senantiasa meneladani sikap-sikap positif yang dicontohkan malaikat. Sikap taat malaikat kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Yang ketika itu untuk pertama kalinya Allah menciptakan manusia, sebagaimana diungkapkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 11. Yang kedua, rasa tanggung jawab. Dalam konsep keimanan kepada malaikat, diyakini adanya malaikat yang mendatangi dan menanyai setiap manusia dalam kubur. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka perbuat selama di dunia, sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6. Yang ketiga, mensucikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat senantiasa mensucikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb mereka dan memohon ampunan bagi manusia yang berada di bumi. Mereka adalah makhluk yang paling ikhlas terhadap Bani Adam. Sifat malaikat yang selalu mensucikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 18. Yang keempat, senantiasa berzikir dan mengagungkan Allah. Malaikat adalah makhluk yang paling taat dan sangat dimuliakan. Mereka tidak pernah dan tidak akan pernah sedikit pun ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya. Mereka senantiasa berzikir dan memuji keagungan Allah. Hal ini diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak bisa dijangkau. Yang keempat, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Yang kelima, menumbuhkan cinta pada amal soleh. Yang keenam, semakin giat dalam berusaha. Mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.